Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada pertemuan kali ini terkait dengan CPMK yang kedua, pertemuan kelima di dalam Open Learning, saya akan menyampaikan atau kita mendiskusikan tentang konsep data dan basis data. Ini nanti akan menyinggung sedikit tentang DBMS, Database Management System, pengertian-pengertiannya dan basic-basicnya. Nah, buku referensi SIK bisa Anda dapatkan di UMS Bookstore. Jika Anda yang ke UMS ya, kalau ada yang di UMS bisa penerbit Kyusen-nya dari sana. Ini adalah buku pegangan yang referensi yang dikarang oleh saya sendiri dan Mas Fahmi, alumni UMS juga. Jadi ini kolaborasi dalam buku referensi SIK. Di sini ada basic atau kira-kira mata kuliah yang ada yang pernah saya kasihkan tentang SIK dari tahun 2008. Kemudian kita susun secara pelan-pelan bertahap sehingga ada buku referensi. Ini adalah buku referensi, dan referensi lain Anda bisa cari di buku yang lain atau kemudian mencari di di browser tentang subbab konten dari SIK. Dalam kaitannya dengan data, ini di dalam buku SIK itu ada nanti. Tapi ini saya akan memberikan dasar-dasarnya, nanti penjelasannya dengan lisan. Ada pengertian data, kemudian macam data, cara pengambilan data, analisa data, termasuk presentasi data. Definisi data, bahwa data itu adalah kata plural, dia jamak, kata tunggalnya sebenarnya datum. Dan beberapa pengertian, data adalah fakta, kemudian yang menjadi material dasar sebuah sistem itu Shelley dan Rosenberg, kemudian Loudon, ini terkenal juga, merupakan aliran-aliran fakta mentah yang mewakili peristiwa yang terjadi. Kemudian Valage and Scheiner merupakan material mentah yang intinya secara ringkas bahwa data itu adalah fakta mentah gitu ya. Material mentah yang belum dilakukan apa-apa, yang belum dikelola, yang belum ya masih apa adanya. Misalnya contohnya data adalah berupa materi mentah, misalnya angka-angka kejadian COVID per hari, kemudian kematian per hari, itu data-data mentah. Berikutnya jenis data. Jenis data berdasarkan sumber, ada primer, sekunder, berdasarkan sifat, kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan proses cara mendapatkannya itu ada distrik dan kontinuum, dan berdasarkan secara pengumpulan adalah nominal, ordinal, interval, rasio. Ini yang sering kita terakhir ini yang sering berada di dalam. Biasanya kalau materi biostatistik deskriptif itu mengenal istilah nominal, ordinal, interval, dan kemudian pengelompokan data berdasarkan sifat, ada dikotomi, diskrit, dan kontinuum. Dikotomi itu adalah kita mengenalnya istilah D itu 2, kotomi adalah penggalan atau penggalan 2 yang biasanya kita sebut dengan nominal. Jadi dibagi menjadi 2, misalnya tinggi rendah, kemudian high and low, kemudian kemudian MDR dan tidak MDR, yang prinsipnya itu dua kategori, kemudian diskrit dan kontinuum.
semua materi ini ada di buku referensi. Anda bisa dapatkan di di bookstore UMS dengan voucher. Kalau nanti dikasih voucher, Anda bisa tukar voucher itu dengan buku yang ada di bookstore UMS. Cara memperoleh data Elizabeth McLean 98 itu dari file administrasi, file pendaftaran, file klinik, informasi klinik, kemudian survei dan data lain. Ini cara memperoleh data di Yankes mestinya ya. Jadi administrasi, file pendaftaran, informasi klinik, survei dan data-data lain. Ya nanti di belakang akan Anda pahami tentang bahwa file administrasi, file pendaftaran, informasi klinik itu adalah data rutin yang bisa Anda dapatkan. Kemudian survei itu data tidak rutin ya, karena hanya saat-saat tertentu Anda melakukan survei, termasuk data-data lain. Kemudian sumber data internal dan eksternal. Apa sih yang dikatakan sumber data internal? Yaitu pengumpulannya didapatkan dari tempat di mana penelitian itu dilakukan. Dan eksternal, pengumpulannya didapatkan dari tempat lain di mana riset dilakukan. Jadi ini sudah saya sampaikan, ada metode rutin dan metode non-rutin. Anda bisa jelaskan ini. Kalau rutin prinsipnya menggambarkan tren dengan periode pendek. Ya, rutin harian, bulanan, periodenya pendek. Non-rutin tidak diulang dalam periode yang pendek. Dia hanya sesuai dengan kebutuhan aja dipakai. Misalnya survei, penelitian yang dilakukan, itu ada data yang diambil tidak rutin. Gambaran untuk rutin, gambaran tren tidak terpola dengan benar. Ya, tidak ada pola karena tergantung data yang ada. Dan untuk non rutin sulit menggambarkan tren karena memang tidak bertren ya. Kalau Anda perhatikan data COVID-19, Anda bisa download, Anda bisa lihat itu ada pola tren apakah naik atau turun karena dia bentuknya adalah rutin meskipun tidak terpola ya, memang nggak terpola karena sesuai dengan apa adanya. Justru malah kalau terpola jadi aneh, kok kayaknya ada pola yang dibikin ya kan, jadi aneh nanti angkanya atau trennya jadi aneh. Merupakan backbone sumber data dan non rutin itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, untuk melihat pola Anda bisa lihat pada presentasi data dengan grafnya atau grafiknya, ada bar chart, kemudian ada line chart atau garis ya, diagram garis atau diagram patang. Berikutnya adalah bank data. Suatu tempat atau wadah berbagai data yang dihimpun secara teratur dalam suatu database yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah informatika untuk digunakan setiap saat dalam menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang pada prinsipnya namanya juga bank data. Bank itu tempat dikumpulkannya atau tempat wadah ya. Jadi semua data akan dikumpulkan, itu namanya bank data. Misalnya kalau di kampus ada bank data soal dikumpulkan soal itu apakah bentuknya adalah hardware atau software. Kalau hardware berarti ya kopian atau print out dari soal itu dikumpulkan. Kalau itu file adalah soal-soal yang dijadikan satu, itu bank data. Manfaat bank data memudahkan akses data, memberi kemudahan bagi setiap unit kesehatan untuk bertukar data, memberi perlindungan dan security. Ya, ini penting, ini security data. Kemudian manfaatnya pemeliharaan data lebih baik karena ada backup baik di daerah maupun di pusat. Jadi ada backup yang jika terhapus masih ada yang ada. Misalnya contohnya backup ini ya sering Anda lakukan atau kita lakukan data skripsi. Selain ada di komputer, ada di C, misalnya lokal C, Anda taruh di lokal D atau E, atau bahkan Anda taruh di eksternal tambahan, apakah itu flash disk atau kemudian eksternal hard disk. Berikutnya adalah manfaat
meniadakan publikasi, bukan publikasi dalam arti publikasi publish ya, tapi redundancy. Redundancy itu double data. Karena sudah pernah ada, tentu kalau di sini sudah pernah ada, kalau dikasih lagi, maka oh ini sudah ada, ini tidak perlu lagi. Itu bank data sifatnya. Berikutnya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas. Jadi ada yang dituju, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas. Jadi datanya lebih efisiensi, artinya terkumpul ya, efisien. Kalau sudah ada tidak perlu tambah lagi karena pernah ada. Jadi tidak setiap ada data dikumpulkan. Kalau sudah sama ya tidak perlu. Sudah pernah ada nih data ini tahun sekian sampai sekian. Kalau masih ingat dulu sebelum ada model soft file, pengiriman soft file gitu, setiap kabupaten puskesmas itu mengumpulkan data penyakit ke kabupaten, mudah dikumpulkan. Kabupaten dibawa ke provinsi itu menggunakan pickup ya, dari provinsi dan dibawa ke Jakarta. Ini seperti itu dulu prosesnya. Ini sama seperti di kampus dulu kalau ada akreditasi itu borang itu dibawa ke Semarang. Satu, dia menggunakan mobil box dibawa ke Semarang untuk diperiksa di Semarang. Nah sekarang tidak, dengan adanya bank data, semua data dimasukkan dalam satu sistem bank data. Ini belum bicara DBMS ya, masih bank data. Komponen yang bank data ada data itu sendiri, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, ada prosedur, ini penting, SOP, prosedur, bagaimana caranya, ini penting, sangat penting. Kemudian jangan dilupakan adalah sumber daya manusia. Manusia tetap dibutuhkan meskipun seotomatis apapun suatu sistem tetap ada sumber daya manusia. Hanya bedanya tidak memerlukan banyak, tapi memerlukan sumber daya terbatas tapi yang profesional. Nah, kita masuk kepada tadi basis data, masih kepada basis data ya, kepada basis data. Tujuan basis data sekarang, tujuan utamanya adalah memudahkan dalam mencari data yang diinginkan. Tujuan lain, kecepatan ataupun kemudahan dalam penyimpanan, mengedit, memanipulasi data serta dapat melihat data. Dan lebih cepat mencarinya dibanding datanya mana, ada di sana, sehingga basis data tidak ada. Sama dengan saat misalnya kampus ada akreditasi. Kalau tidak ada basis datanya, nanti begitu ada akreditasi baru minta data. Datanya ini, ya ini enggak lama nanti. Ketelisut, ada yang hilang, masih di rumah dan lain sebagainya. Itu tidak cepat, tidak mudah. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan database, menghindari terjadinya kesamaan data dengan kode-kode tertentu. Ini kalau misalnya data penelitian yang pernah ada di tahun 2000 misalnya, dari 2010, 5 tahun ke belakang adalah 2015 misalnya. 2015 sudah ada, sehingga nggak perlu lagi meminta penelitian orang di tahun 2015, 16, 17 yang pernah dimasukkan di basis data, karena membuat penuh ruangan. Itu nggak mungkin. Ini basis data. Sehingga pengertian basis data adalah file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari setiap file yang ada untuk digunakan dalam satu lingkup. Kemudian kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Berikutnya di dalam komponen basis data sendiri ada file database, ada DBMS, sistem antarmuka, program aplikasi, kamus data, terminal pengaksesan dan pemutakhiran yang online, dan sistem keluaran. Nah, berikutnya kita masuk ke database management system. Nanti bedanya di mana sih antara DBMS dengan database biasa gitu ya.
dalam gambaran ini Anda bisa secara ringkas lah bahwa dalam DBMS itu ada define, mendefinisikan, ada record, ada query, pengambilan, ada update, dan ada manage data. Di antara storage data. Ya, apakah itu storage-nya data secara relasi ada relational database, ada hierarchical database, ataukah menggunakan flat file database atau object database. Jadi di dalam area storage itu bisa menggunakan relasi, hierarki, flat, atau objek. Objek database berdasarkan dengan per objeknya. Kalau hierarki, kehierarkiannya yang ditata. Ini berbeda-beda dalam menggunakan DBMS. Tapi pada prinsipnya adalah dia suatu sistem yang dapat mendefinisikan, merecord, merekam, meminta atau mengambil, melakukan pembaruan dan pengelolaan data. Nah, perbedaan database dan DBMS ini, kalau database adalah kumpulan dari data-data, kemudian dilakukan manajemen dalam database, kemudian di tengah-tengahnya adalah SQL, itu salah satu satu interface yang akan dalam melakukan pengelolaannya. Nah, berikutnya baru apakah itu digunakan dalam SAP Application over Corporate Network, kemudian e-commerce aplikasi web server, web portal with reporting application, atau apanya yang kemudian dapat diakses oleh user. Ini seperti ini proses data dan sampai DBMS dan sampai kemudian sampai kepada user. Begitu juga sebaliknya dari user dia memasukkan di dalam portal, masuk ke DBMS, dari DBMS ada define, query, pengelolaan data, kemudian disimpan dalam database. Jadi panahnya dua. Contohnya misalnya dalam sistem informasi sistem pendukung keputusan, hasil riset saya dengan teman Dian Nusantoro, biaya Iptekes adalah data dimasukkan oleh user, dalam hal ini adalah petugas puskesmas, kemudian dimasukkan dalam sistem. Setelah dimasukkan dalam sistem, masuk lewat portal, kemudian di sana dikelola artinya kemudian dipresentasikan data, baik itu data grafik maupun data ada peta. Berikutnya adalah tersimpan dalam database. Nah, disitulah tadi sudah jelas kalau kemudian ada yang sama, redundansi, maka akan ditolak. Misalnya petugas memasukkan nama sama, kemudian tanggal lahir sama, alamat sama, maka akan ada notifikasi bahwa data ini sudah pernah ada. Ini nggak bisa masuk. Perlu diverifikasi kembali atau dicek kembali. Tujuan DBMS utamanya adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi database yang nyaman dan efisien. Definisi database sudah ada sebenarnya sejak 1960 yang disebutkan Integrated Data Store. Jadi perbedaan database dan DBMS adalah di dalam DBMS adanya Integrated Data Store. Ya, saling terkait, jadi bedanya kumpulan data yang saling terkait dan sekumpulan program untuk mengakses data disebut dengan DBMS. Ini referensinya. Terima kasih. Demikian mata kuliah atau materi mata kuliah basis data, ya, tentang data dan basis data. Secara lengkapnya Anda bisa akses atau Anda bisa baca di di buku referensi yang saya sampaikan awal kali di presentasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.